Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Harus diikut sertakan Yesus dan Allah. Maka manusia itu mengenal Allah. Yesus bilang, tidak ada yang bisa melihat Bapa kalau tidak melihat aku, Yesus. Udah, berarti Oh, Yesus berarti itu sabar, adalah saya sudah mulai paham. Berarti ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. itu maksud firman Tuhan itu. Jadi dia Ketika kamu meyakinkan mengasihi ditekankan aku, kembali. iya sabar, Pak. Iya sabar. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Betul? Iya. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Iya. Ketika kamu Ketika percaya kamu sama Yesus, menyalibkan kamu aku, kamu percaya sama telah, iya sabar. Iya, ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu percaya kepada Bapa. Ketika kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa. siapa yang menyalibkan? Mana datanya, Bang? Oh, beda. Mana data? Be- Data. Data dong, data. Hah? Mana datanya Anda bilang itu? Enggak, Anda yang bilang itu mana data? Coba, mana data? Iya sabar, Aku bingung aku. sabar Anda. Iya oke baik. Iya sabar. Tadi kan Anda bilang, ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Ketika kamu percaya aku, kamu telah percaya Ya, Bapa. Ketika kamu menyalibkan aku, iya. berarti kamu telah menyalibkan Bapa. Oke, aku minta datanya itu yang penyalipan itu, Bang. Mana? Kalau mengasihi Galatia ada, 3 yang 13. penyalipan itu mana? Mana? Galatia 3:13. Galatia. Siapa itu yang menyalipkan itu? Orang yang nggak percaya. Orang yang nggak percaya. Emang aku Kristus. percaya itu Iya sama sabar. dia. Iya. Iya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung di kayu salib? Ya, Yesus. Berarti Bapa juga. Yesus. Ketika kita melihat Yesus tergantung Tidak. di kayu salib, berarti Bapa juga tergantung di kayu salib. Kawan, yang menyalibkan itu orang yang tidak percaya sama Yesus. Mana datanya kami menyalibkan? Mana datanya? Bukan masalah percaya Aduh. atau tidak, Bang. Kan begini, Abang kan Lalu, mengatakan tadi. Dengar. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat ya, Bapa. Ketika kamu percaya iya, kepadaku, kamu telah percaya kepada Bapa. Ketika kamu melihat aku ya. tersalib, berarti kamu juga melihat Bapa tersalib. Tadi berubah lagi. Tadi dia bilang menyalibkan. Sekarang berubah lagi Nah, melihat begini saja Pak Pendeta. kepada ini. Baik. Baik, begini saja Pak Pendeta ya. Begini Aduh, saja Pak jangan Pendeta. berubah-berubah dong, Oke. Bang. Oke, baik. Begini saja Pak Leo ya. Saya butuh kejujuran karena ini 294. Sabar. 297 mata yang memandang. Ya, Coba Anda tadi baik. kutip Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Nah, Ya, ketika kita bergeser ke Yohanes 1:14 itu bagaimana bunyinya Pak Leo? apa bunyinya? Pertanyaan yang menggelitik dalam hatimu apa, Bang? Iya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata Ya. diberikan kepadanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Iya. Siapa? Bapak. Bapak. Yang menerima siapa? Ya, Yesus firman-Nya. Yesus. Yang mana Tuhan? Dua-dua. Satulah Tuhan. Nih, saya jelaskan samamu pelan-pelan ya. Kalau berarti kamu Tuhan kamu dua. sabar. Oke. Sabar. Oh iya. Saya jelaskan sama. Iya, sabar. Iya, Sabar. Iya, bahwa kita kembali dulu pertama. Ya, kembali kita pertama dulu pelan-pelan ya.
Bahwa di situ dikatakan di dalam kelahiran Yesus bahwa yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Percaya nggak sama Roh Kudus? Kalau nggak percaya kita berhentikan ini. Percaya nggak Roh Kudus itu adalah Allah? Roh Kudus itu percaya nggak Allah? Ya silakan kalau ada datanya. Oke, bahwa Roh Kudus itu Allah ya. Nah, yang dikandung itu adalah Allah dan mengambil rupa di dalam 1 Yohanes 14 itu dan 2 Titus 2 ayat 7 bahwa dia mengambil rupa menjadi manusia. Oke. Ya. Pertama tadi kita sudah ambil garis besar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Yesus, bahwa Allah itu sendiri. Oke. Ketika dia mengambil rupa jadi manusia, seluruh kemanusiaan dia jalanin. Oke dong, nggak mungkin dong dia bantah, nggak mungkin dia tolak. Jadi kemanusiaan yang jadi di dunia ini tugasnya hanya mengajar, menegur, membimbing dan mengarahkan dan menuntun. Itu tugas manusia. Itu tugas manusia. Namun tugas Roh Kudus itu, hakikat kealahan itu dia harus genapi. Biar dikatakan dia Tuhan. Dia genapin ini. Hakikat ketuhanan itu dia genapin di dalam dunia ini. Ya. Apa hakikat Allah itu harus digenapin. Nah, Yesus pada saat itu mengatakan di dalam itu hakikat kemanusiaan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Bahwa tugasnya di dalam dunia ini sebagai udah mengambil rupa harus mengajar, membimbing, menuntun, dan mengarahkan seperti nabi-nabi lakukan. Semua nabi-nabi mengajari umat-umatnya berarah kepada Tuhan. Namun, kita mau melihat kenapa disebut dia Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang harus digenapin sebagai ketuhanannya. Dalam apa kita melihat penggenapan Roh Kudus itu? Ketika dia menciptakan mana? Telinga. Ketika diputuskan telinga pengikut Yesus di Taman Getsemani, dia ambil, dia ciptakan kembali. Itu hakikat Allah. Kedua, dia bilang mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada satupun kecuali Tuhan. Dia lakukan. Dan seterusnya dia lakukan. Dia genapin hakikat kealahan itu. Nah, pertanyaan Anda itu bahwa di dalam Yohanes 1 ayat berapa tadi? Ayat 14. Bahwa itu hakikat kemanusiaannya yang mengajari kepada umat-umat pengikutnya. Iya dong. Ya wajar bahwa Yesus itu tetap kami panggil Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam dia itu adalah Tuhan. Itu kawan Slong. Ya begini. Begini Pak Pendeta. Tanggapilah. Tadi kan sebenarnya simpel saja. Simpel tadi. Saya ini suka yang simpel-simpel, yang simpel tapi menjelaskan dan itu bermanfaat buat diri saya. Yang pertama begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah, Anda mengatakan yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Nah, ini saya bertanya kepada Anda, yang mana Tuhan? Tuhan. Yang mana? Ya dirinya lah. Yang memberi adalah Bapa, yang Kudus. memberi adalah Bapa. Iya, sabar. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Karena di situ diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Nah, sekarang yang mana Tuhan? Yesus Tuhan. Berarti yang memberi bukan Tuhan. Iya. Tuhan lah. Berarti dua Tuhan. Dia kan kawan, gini kawan pelan ya. Bahwa Yesus itu mengambil rupa jadi manusia.
tugas sebagai manusia dia memberitahukan, membimbing, menegur seperti nabi-nabi. Oke, tapi ketika hakikat kealahan itu yang dia harus genapin, dia lakukan. Seperti yang Anda bilang, bahwa Allah memberikan kemuliaan bagi dia. Betul. Bahwa itulah tandanya hakikat Allah itu. Itu hakikat kealahannya itu. Siapa yang memberi? Dia, tidak ada yang itu. Bahwa dia itu adalah Tuhan. Dalam konteksnya, lihat dulu kawan, di dalam Yohanes 1 itu ayat 14. Bahwa di situ dia mengajari kepada murid-muridnya. Jadi tidak ada di situ mengatakan bahwa Tuhannya ada, Tuhannya dua, bahwa Yesus diberikan Tuhannya. Nggak ada, nggak begitu konteksnya kawan. Nggak. Atau Jadi, baiklah. kita Yang jelas simpelnya dari begini. Iya, saya Gini. sudah mulai paham. Gini kawan, kita udah jelas bahwa di dalam kelahirannya pun, di dalam perjalanannya pun, kita sudah jelas bahwa di dalam dia itu adalah roh Allah. Roh Baik. Allah. Beda sama roh kita. Roh kita ini Iya, bukan roh iya. Allah, tapi roh ciptaan. Baik. Ya, Baik. tetapi Ya. Allah itu kan adil kawan. Allah itu adil. Ketika dia mengambil rupa jadi manusia, seluruh hakikat kemanusiaan itu dia jalankan. Dia jalankan. Tetapi siapa yang memberi? Tidak ada. Karena itulah hakikat Allah itu harus digenapin. Harus digenapin di dalam kehidupan Yesus. Nanti gini kawan, maaf ya. Maaf ini. Kalau terlalu dalam nanti pemahamanku ya. Kayak gini. Kalau nanti dia bilang dirinya itu Tuhan, akan melanggar. Kenapa? Karena tubuh ini diciptakan Tuhan dari debu tanah. Oke? Tubuh ini diciptakan dari debu tanah. Berarti debu tanah itu punya siapa? Punya Tuhan. Oke? Debu ini, daging kita ini kan punya Tuhan. Yang diciptakan Tuhan. Manusia itu dari debu tanah. Namun, Yesus tidak merujuk kepada situ, merujuk kepada ketuhanannya. Bahwa di dalam tubuh dia itu adalah roh Tuhan itu, roh kudus itu. Maka dia nggak mau mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Maka orang nanti salah tafsir, salah pemahaman. Karena gini, manusia diciptakan dari debu tanah. Setuju nggak? Setuju. Tubuhnya itu dari debu tanah. Ketika debu tanah itu mengatakan nanti dirinya Tuhan, maka melanggarlah perintah Tuhan itu. Maka melanggarlah. Aku menciptakan manusia itu dari debu tanah. Sementara debu tanah itu mengatakan akulah Tuhan. Makanya Yesus tidak mau mengambil ke sana. Tidak mengartikan ke sana. Karena apa? Karena akan bentrok. Akan bentrok, terjadi bentrok. Maka dia sebagai kemanusiaannya, dia selalu mengajarin, menuntun. Hakikat kemanusiaan itu dia jalanin. Mengajar, membimbing, mengarahkan kepada Allah. Namun, hakikat kealahannya itu apa? Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang kami lihat digenapin seluruh hakikat Allah. Hakikat Allah digenapin, maka kami sebut dia Tuhan. Maka kami sebut dia Tuhan. Sabar Pak Karena Leo. apa? Baik. Karena apa? Pak Leo dari Karena tadi Roh berbicara Kudus itu. tentang hakikat. Iya, jadi gini kawan, Iya. gini. Saya sudah Biar kamu diskusi. paham. Dari tadi Pak Leo berbicara tentang Bahwa hakikat. Iya, bahwa seluruh yang dilakukan Yesus di dalam dunia ini, dia hanya mengajar, memesan, dan menegur. Iya kan? Menegur. Itu semua hakikat kemanusiaannya. Namun hakikat kealahannya, dari mana kita lihat? Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ada itu. Itulah yang perlu kami melihat penggenapan Roh Kudus itu. Ternyata seluruhnya dia lakukan. Jadi apa itu hakikat Pak Leo? Hakikat Pak Allah Leo, itu. hakikat itu apa menurut Pak Leo? Hakikat itu apa artinya? Hakikat. Bahwa
Iya, Pak. Hakikat itu adalah pelaksana. Oke. Setuju Hakikat nggak? pelaksana. Iya. Iya. Sabar. Di dalam Iya. begini Pak Pendeta, kalau di Iya, Islam itu sabar. untuk memahami dengar. Iya, dengar dulu. Iya, Kalau di iya. Islam itu kalau berbicara masalah hakikat itu dengar dulu. Iya, Kalau di Islam oke. itu berbicara Iya, masalah hakikat. jalan itu ya, dulu. lanjut. Sabar. Iya, dengar dulu. Kalau di Islam itu berbicara masalah hakikat itu al-hakikatu bila syariat batilan, hakikat tanpa syariat batil. Nah, di kekristenan ini kan tidak ada syariat. Sekarang kalian berbicara masalah hakikat, makanya timbullah penasaran di dalam hati saya. Apa pemahaman Pak Pendeta tentang hakikat? Apa itu hakikat? Oke, penggenapan lah. Kalau nggak mau dipakai apa kalian penggenapan? Oke lah, nggak mau kalian disinggung Mana dengan ada hakikat bahasa-bahasa dari penggenapan, kalian. Pak Pendeta? Oke, kenyataan lah. Oke, kenyataan. Oke, nggak apa-apa, kenyataan. Terima nggak? Kalau nggak mau penggenapan, nggak apa-apa. Kenyataan, boleh nggak? Hakikat. Boleh Oke, nggak? sabar. Kenyataan. Hakikat, iya. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat. Oke. Kenyataan Oke, yang sebenarnya. Sepakat? Oke. Tadi saya bilang tadi penggenapan nggak mau, ya kan? Oke, kenyataan. Oke, tidak terima kenyataan. Oke. Oke, Sekarang terima ya. tanya. Kenyataan ya. Oke. Ketika Yesus menyatakan kenyataan Allah sesungguhnya itu apa? Allah menciptakan. Oke? Allah itu kan menciptakan kan? Allah itu yang hidup. Oke? Nah, ketika Yesus menyatakan hal-hal seperti itu di dalam dunia, apakah tidak pantas kami panggil dia Tuhan? Apakah kami tidak pantas memanggil dia Tuhan? Ketika kenyataan itu dia genapi di dalam dunia ini, apakah kami nggak pantas memanggil dia Tuhan? Pantas dong, karena kenyataan Allah itu dia genapi di dunia ini. Wajib dong kami panggil, karena manusia tidak ada yang bisa memberikan kenyataan itu. Baik nabi-nabi, baik siapapun tidak bisa memberikan itu. Siapa dong yang bisa? Yesus. Yesus yang memberi kenyataan itu. Jadi pantas dong kami panggil dia Tuhan. Pantas dong. Oke, sabar Pak Pendeta, sabar. Saya bantah narasi Anda dulu, sabar. Karena Anda bernarasi tadi tidak berlandaskan data, ya. Di dalam Yohanes 1:18, di situ narasinya itu, dengar dulu, kasihkan saya waktu dulu, karena saya berbicara ini data semua Pak Pendeta. Kasihkan saya waktu. Iya. Di dalam Yohanes 1, ya, di dalam Yohanes 1:18, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia ini di tengah-tengah Bani Israel. Dia menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Jadi maksud dan tujuan Yesus diutus ke dunia itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga Yesus mengatakan dalam Lukas 4:8, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah, bagaimana Yesus menyatakan itu bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Dan Yesus pengen membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia ini adalah utusan Bapa di sorga melalui mujizat-mujizat yang Bapa berikan kepada dia. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2:22, di situ dikatakan, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia. Sehingga ketika pertemuan Yesus dengan Nikodemus dalam 2 Yohanes 3, dalam Yohanes 2:3, apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau ada. Ini jika Tuhan tidak menghendaki, jika Tuhan tidak menyertai. Nah, sekarang Pak Pendeta tadi sudah sepakat sama saya bahwa
Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya Tuhan apa manusia? Ya, udah belum? Nanti kita ngobrol udah. Udah. Iya, saya tanya. Udah belum? Di dalam Lukas 2 nomor 11, Iya. yang di dalam Lukas 2 nomor Iya. 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya Tuhan atau manusia? Yang lahir itu. Oke. Hakikatnya Tuhan atau Iya. manusia? Silakan. Udah. Iya, udah. Ketika malaikat itu di dalam Matius bersaksi, ketika malaikat itu bersaksi kepada Yusuf, ketika malaikat itu bersaksi, ini malaikat loh yang bersaksi, bukan manusia ya. Malaikat itu bersaksi kepada Yusuf bahwa yang kau kandung itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus kita sepakatin tadi apa? Tuhan kan? Kita sepakatin tadi apa? Tuhan, Roh Kudus itu kan? Kita sepakatin dulu. Ada saksinya yang mengatakan bahwa yang kau kandung itu adalah Roh Kudus. Maria, yang kau kandung itu Roh Kudus. Tadi kita sepakatin bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Salah, Anda tidak boleh menipu. Ya, Bukan kok salah? Baca datanya. Baca datanya. Baca datanya. Baca datanya Pak Pendeta. Pak Leo, begini Pak Leo. Jangan Anda baca datanya. Sabarlah, gantian. Dengar dulu. Saya luruskan sama Anda dulu. Dengar dulu, saya luruskan. Ya. Saya luruskan. Ya. Inilah kelahiran Yesus Kristus. Pada awal ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang dikandungnya. Salah baca Anda itu. Nah, coba kalau begitu Anda baca. Coba Anda baca. Bukan Roh Kudus yang dikandung Maria, tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Coba baca, Anda baca. Anda baca datanya tuh. Itu tafsiran dari mana? Coba Anda baca. Anda baca. Tidak. Sabar, gini, kita buktikan. gini, Baca kawan, dulu Pak Pendeta. Baca dulu. Kita sudah jelas mengasih. Sabarlah. Baca dulu Pak Giliran Pendeta. kita jawab malah. Sabar, kita jawab malah. Dibaca dulu kadang-kadang. Pak Pendeta. Itu bagus. Dibaca dulu. Nanti katanya nggak dikasih data. Ya udah kita bacalah. Kita baca. Ya. Iya, kita baca ya. Tunggu biar ku buka dulu ya. Iya. Oke, tunggu. Mana nih? Tunggu sebentar biar pelan-pelan ya. Matius 1:18. Sabarlah bang. Baca saja. Kotanya. Nih, sudah saya buka nih. Bisa dibaca? Ya. Ya, oke. Coba baca. Kita baca bang ya. Ya. Dari sini di dalam Matius ini kita kasih 2 ayat lah ya. Ketika Coba ini dulu, baca satu ini dulu. Iya, Kelahiran Yesus sabar. Kristus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan ketika ini yang baca Pak Pendeta, kenapa Anda baca yang lain? Ini yang baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung apa ini? Dia mengandung Roh Kudus atau dia mengandung dari Roh Kudus? Tidak, sabar. Jangan Anda menipu. Kita baca.
Iya, sabar kita baca ini. Iya. Oke, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu ibu Marianya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Oke, sabar. Ya. Sebelum mereka sabar. Sebelum mereka hidup bersama karena Yusuf, oke. Apa salahnya? Yang salahnya Apa itu, salahnya di yang sini? salahnya tadi itu Pak Pendeta mengatakan dia mengandung Roh Kudus, padahal dia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus Anda dong. salah, Anda tidak mau akui kesalahan Anda. Sekarang gue tanya sama kau. Saya Roh Kudus, ya kan? Sabar. Ketika dia bilang dari saya dong yang datang itu. Saya dong yang datang itu, Allah itu dong yang datang dari Allah. Oke, baik. Berarti Allah itu. Oke, baik. Saya ikut narasi Anda ya. Sabarlah, aduh. Oh, ya, Gantian silakan. lah. Oke, silakan. Dia bilang, oke, kau menarik dari kata dari saya, dari Allah. Berarti nggak ada dong yang lain dong. Nggak ada dibilang dari malaikat. Tidak ada dari yang lain. Tetapi dari Allah. Oke, kita akui dari Allah. Allah itu berarti yang datang dari Allah loh. Bukan dari malaikat. Berarti siapa? Tuhan dong. Nggak ada di situ dibilangin dari malaikat. Roh Kudus itu siapa? Tuhan. Oke, dari siapa? Dari Roh Kudus. Bukan dari yang lain dong. Yang datang siapa dong? Yang datang siapa? Der. Yang datang siapa? Udah lanjut. Yang datang itu siapa? Oke, yang datang siapa? Saya jawab pakai dalil? Silakan. Oke, baik. Oke, teman-teman kita buktikan yang datang siapa? Kita buktikan ya, yang datang siapa? Yang datang siapa? Nih. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Yang datang siapa? Hah? Entah dari mana aja datamu, dari mana data itu? Lukas 1:26 buka di situ. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bertunangan dengan seorang Yusuf. Jadi yang datang siapa? Mana? Ini Lukas 1:26 buka di situ. Ini Lukas 1:24. Loh, Iya, Anda tanya kepada saya, jauh. yang datang siapa? Iya, siapa? Siapa yang Ini datang? apa nih? Roh Kudus. Ini Roh Kudus kan? Malaikat itu memberitahu kawan, jadi saksi yang di ayat ini Matius pertama. Ya. Kawan, sekarang kutanya sama kamu, di sini malaikat Matius yang sudah berkata bahwa malaikat itu bersaksi kepada Yusuf. Yang datang itu malaikat. Yang menjadi saksinya kepada Yusuf. Anda tanya kepada saya tadi. Oke. Anda sabar. Iya. Anda tanya kepada saya tadi. Yang datang siapa? Saya bilang saya jawab pakai dalil. Iya. Saya kasih. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Berarti yang datang kepada Bunda Maria siapa? Malaikat yang menjadi saksi itu Ya. Baca dong Matiusnya. Sabar. Matius nggak sini sabar. Matius bilang bahwa yang datang di situ siapa? Siapa yang datang di sini? Siapa yang menjadi saksi di sini? Siapa yang menjadi Gabriel. Saksi Lalu apa urusannya? Di mana saksi? Matius ini
Mereka kan datang menjumpai Yusuf. Orang itu lagi bertunangan loh, bertunangan. Yang lagi bertunangan, malaikat itu datang untuk meyakinkan. Iya dong, baca dong Matius itu, malaikat yang berkata, baca dong, pelan-pelan kau baca, jangan kaget. Iya, oke baik. Baik, kita baca ya. Lalu? Kita baca ya. Kita baca Matius. Sabar. Baca. Saya baca. Yang datang itu, Matius. iya, yang datang, yang ngobrol sama Yusuf siapa? Yang datang sama Yusuf, coba pelan-pelan. Sabar. Ya, yang datang. Ya. Sabar, pelan-pelan Pak Pendeta. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami. Ya. Terus. Sebagai iya. suami istri, baik. Nah, karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sabar, kita baca ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan itu. Dari Roh Kudus, berarti Tuhan, di dalam kandungan Bunda Maria Roh Kudus atau bukan Roh Kudus? Sabar kawan. Oh, sabar. Bacalah dulu. Iya, sabar. Oke, lanjut. Sabar. Iya. Ada nggak malaikat datang situ? Ada nggak malaikat datang situ? Iya, sabar. Ada nggak malaikat datang? Iya, ada nggak malaikat datang? Sabar. Aku tanya doang. Ada nggak malaikat datang di situ? Aku tanya. Iya, sabar. Ada nggak datang? Iya, sabar. Ih, jawab aja susah amat sih. Nah, gitu dong. Malaikat datang dong. Gitu dong, biar enak. Malaikat datang kan? Iya. Malaikat datang. Tetapi ketika diam dulu, saya baca. Anda diam dulu. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan dalam mimpinya berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak apa? Anak Tuhan apa anak laki-laki? Ya dong, namanya manusia ya jadi manusia lah. Ya Allah itu kan datang jadi manusia. Ya jadi manusia dong. Berarti Yesus itu datang sebagai manusia, berarti bukan Tuhan kan? Kawan, kan dia bilang dia mengambil rupa manusia, mengambil wujud sama seperti kami, ya jadi manusia lah. Gimana? Emang dia datang ke pohon atau batu, cium-cium batu? Ya, aku bingung aku Magdalena. Dia datang. Iya, sabar dulu, jangan Anda kejang-kejang, sabar dulu. Saya tanya, ini begini. Sabar, diam. Tadi saya bertanya kepada Anda dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang saya tanyakan kepada Anda, yang lahir itu hakikatnya manusia atau Tuhan? Jangan lari-lari dulu, yang ini kelarkan dulu ini. Mau pindahlah, lompat lagi. Yang datang itu, yang udah jelas kita katakan dari awal bahwa yang datang itu Roh Kudus, Roh Tuhan. Berarti Tuhan yang datang. Gak ada lagi cerita. Gimana sih kamu ini? Orang dia bilang situ Roh Kudus, bukan roh ciptaan. Roh Kudus itu Roh Tuhan. Apalagi? Hakikat kembali lagi ke belakang. Ini dulu kelarin dulu ini yang kita mau bahas. Ini kita kasih kelar Pak Pendeta. Oke, baik. Di sini kan tadi kau bilang yang datang itu kau gantian. Tadi kau bilang bahwa yang datang itu siapa? Malaikat yang menjadi saksi di dalam Matius ini. Siapa yang lahir? Ya Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Ya Tuhan. Nggak usah lagi hakikat lagi. Kemana lagi? Sabar. Oke, baik. Saya ikut narasi Anda. Berarti Anda mengatakan yang datang itu adalah malaikat. Malaikat sebagai saksi bahwa yang datang itu, dengar dulu, bahwa Anda mengatakan malaikat
malaikat itu yang menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi bahwa yang datang itu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Ya Tuhan. Benar tidak? Benar? Ya iyalah, Roh Kudus siapa yang ini? Oke. Mana ada? Ya jelas Tuhan. Oke, baik. Ketika Roh Kudus itu masih ada dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhan. Iya, siapa Tuhannya Bunda Tuhan. Maria? Ketika Yesus masih di dalam kandungan, sabar. Ketika Yesus masih di dalam kandungannya Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhan. Maria pun tahu Iya, bahwa siapa? yang dikandungnya itu siapa? Tuhan. Ada yang bilangin Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya Yesus. Iya, lah. siapa? Roh Kudus itu. Roh Kudus itu. Oh, berarti Gimana sih orang? Iya. berarti Roh Kudus. berarti Tuhannya Bunda Maria anaknya sendiri. Sabar, jangan dulu Anda potong saya. Gini. Sabar. Oke. Iya. Sabar dulu. Gantian lah. Pak Pendeta ini kok langsung motong-motong. Makanya, Saya tidak akan buat gini, jebakan gini, Batman. kawan. Saya hanya tanya begini. Kawan Coba. enggak. Kawan. Giliran kau ngomong, silakan. Giliran aku ngomong, jangan kau potong-potong, jangan kau bantah atau nyambar-nyambar. Iya, Nggak perlu, oke? saya hanya Sekali simpel. lagi, nanti aku bertanya. Iya, nanti aku oke. bertanya samamu. Nanti aku bertanya samamu ya, boleh ya? Silakan. Oke, saya Silakan, simpel nanti aku saja. bertanya, Oke, boleh saya ya? simpel sama Leo ya. Baik. Oke, Boleh ya, nanti aku boleh bertanya ya? sekali, boleh Oke, sekali. silakan. Boleh sekali. Maka, boleh sekali, boleh Iya, sekali, boleh sekali. Silakan. Oke. Boleh sekali Anda bertanya. Yang saya tanyakan begini. Iya. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, ingat baik-baik. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhan, Roh Kudus. Iya, siapa? Hah? Tuhan, ya Roh Kudus, ya itu. Siapa? Bukan Ya, Yesus. Tuhan, Roh Kudus, Bapa. Ya Yesus itu kan namanya. Berarti bukan Yesus. Tuhan, Roh Kudus, Bapa. Oh, berarti Aduh. Tuhannya Bunda Saya Bunda udah Maria jawab. adalah Yesus. Karena Sabar. saya kembali ke data ini, kawan. Berarti Tuhannya Bunda Maria. Kembali Ini- saya ke data Matius. Iya, sabar dulu Pak Pendeta. Begini saja Pak Pendeta. siap. Ini simpel, setelah itu Anda bertanya kepada saya. Oke, Tuhannya Iya. Tuhannya Pak Pendeta ini siapa namanya? Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Nah, Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Bapa dan Roh Kudus, dan disebutlah ketika lahir Yesus itu Tuhannya juga itu. Berarti Karena ada data. berarti- Sabar. Karena ada datanya bahwa Maria pun tahu bahwa itu adalah Tuhan. Oke, ada datanya. berarti Oke, lanjut. baik. Sabar. Berarti anakku adalah Tuhanku. Udah bisa kujawab? Sudah bisa kujawab belum? Iya, tolong. Iya, simpan. Berarti Oke, anakku adalah oke. Tuhanku, ibuku adalah hambaku. Oke, bisa Nah, dijawab kujawab? itu. Bisa jawab. Ya bisa. Maria sebagai alat kedatangan Roh Kudus itu. Maria sebagai alat kedatangan Roh Kudus itu. Astagfirullah. Siapakah ibu? Sabar. dong. Ih, Pakai data. ya, ini Maria mengatakan bahwa yang dikandungnya itu Roh Kudus. Masa Anda Oke? jawab tidak pakai Yang data? ini udah jelas Yang di dalam dikandung Matius. itu dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Memang, ini kelas pendeta. Penipu memang. Kawan, sekarang ku tanya sama kau. Aku Roh Kudus, oke? Dariku yang dikandungnya itu, apakah aku atau orang lain?
Apakah aku atau orang lain? Aku nih Roh Kudus nih, sebagai Roh Kudus. Oke? Darikulah datang ke situ. Apakah itu dari aku atau orang lain? Jawab dulu. Dari orang lain atau dariku? Iya, itu dari kamu, berarti Ngelek. hasil dari kamu, bukan Ya kamunya dong. Ngelek. Sekarang gue bilang, kau bilang Sekarang dari Roh sabar, Kudus. sabar, Oke. sabar. Ini asik ini. Saya lihat Anda giliran selama ini Anda dijawab. bermain kata. Saya lihat Anda bermain kata ini. Inilah dia inilah pendeta ini kalau sudah mentok mulai menipu ini. Mulai menipu dia. Tidak, aku menjawab, giliran aku menjawab, kamu ngelek lalu membantah. Oke, baik. Saya Aku- akan mute, aku saya udah tidak bilang. membantah. Tolong Anda jawab pakai dalil. Ya, saya mute, tolong Iya, Anda jawab pakai aku- dalil. Silakan. Oke, Pakai dalil. aku udah bilang di sini. Iya, aku udah bilang di dalam Matius ini bahwa yang dikandungnya itu adalah Roh Kudus. Ini datanya. Udah? Ini masih di dalam kandungan. Di dalam kandungan bahwa dia bilang itu adalah Roh Kudus. Di mana Maria mengakui Yesus itu Tuhan? Di mana Maria mengakui Yesus itu Tuhan? Di dalam pesta Kanaan. Di dalam pesta Kanaan, Maria bilang apa? Maria bilang apa? Lakukanlah segala apa yang diperintahkan oleh Yesus, sebab dia dapat melakukan segala-galanya. Itu Maria mengakui dia sebagai Tuhan, karena dia tahu segala sesuatu yang bisa dia ciptakan. Oke, di dalam perkawinan di Kana itu, tahu nggak? Nah, itu aja, sesimpel itu aja jawabannya. Bukan asumsi yang saya tunggu data. Memang Pak Pendeta ini ya Allah. Oke, ya. Oke. Saya Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Sabar. Apa pertanyaan saya? Karena kamu nggak mau bahwa Roh Kudus itu yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, yang memberi itu adalah dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Bagaimana Anda bilang saya tidak mau? Wong di data Anda bukan Roh Kudus, tetapi dari Roh Kudus. Ingat, dari saya dengan Oke, saya itu sama apa beda? Dari saya sama dari beda. Dari Beda. saya ya. Ini dari saya. Itu waras. Dari saya. Oke, dari saya ini. Saya kan Allah, Roh Kudus. Oke. Tapi saya bilang dari saya, apakah beda dari orang lain? Beda enggak kan? Tadi kau bilang enggak. Tak nyambung. Begini Pak Leo. Begini, saya gini kasih, aja kawan, gini sabar, aja sabar. kawan. Tidak. Saya kasih luruskan Anda punya Tidak otak begini aja dulu. tidak. Tidak, begini aja gini, enggak sekarang begini aja. Narasi kita, jawaban kita Anda tidak mau. Oke lah, tidak apa-apa. Saya sudah menjawab. Tidak boleh. Karena nggak ada. Anda jawab pakai data dong. Jawab pakai data dong. Masa Anda jawab pakai asumsi? Saya sudah kasih. Sekarang saya sudah Masa Anda kasih jawab data pakai bahwa asumsi? Maria- Bagaimana bisa Anda jawab pakai asumsi? Sekarang Begini Pak saya Pendeta, kasih data begini. bahwa- Kalau Aduh. Maria itu, dengar. Kalau Maria, dengar. Kalau Maria itu dia mengandung dari Roh Kudus, dengar dulu. Kalau Maria itu dia mengandung dari Roh Kudus, berarti anak yang ada di dalam kandungan Bunda Maria hasil dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Tetapi kalau dia mengandung Roh Kudus, berarti di dalam kandungan Bunda Maria itulah Roh Kudus. Tetapi narasi di dalam Bible itu, inilah kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, maka dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti di dalam kandungan Maria itu hasil dari Roh Kudus. Hasil dari Roh Kudus. Orang dibilang dari Roh Kudus. Dari yang memberikan itu adalah dari Roh Kudus. Aduh. Iya. Pusing lama. Lalu siapa dong? Dia dengar dulu. Bukan ada hasilnya. Dengar dulu. Mana hasilnya? Mana karya Roh Kudus dia bilang? Dia bilang dari Roh Kudus, bukan dari karya Dengar, Roh Kudus. iya dengar Pak Pendeta. Begini pelan-pelan kita ya. Aduh. Hasil Aku nanggapinnya. sabar. Aku Sabar. menanggapinya kawan. Iya sabar.
Anda, masalahnya begini, Anda ini Oke, terbiasa iya, ketika silakan. narasi orang Islam belum selesai, Anda sudah potong, baru Anda menjawab tidak pakai dalil. Silakan. Iya, iya, iya. Oke, Nih. makanya Anda diam dulu. Oke. Saya terangkan Ya. sama Anda tadi di dalam Matius 1:18 itu kan inilah Silakan. silsilah di dalam Matius 1:18 ya. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus ini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum ia hidup sebagai suami istri. Berarti dia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Berarti anak yang di dalam kandungan Bunda Maria itu hasil dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Mana? Sabar dulu, sabar dulu. Mana datanya? Mana datanya, hasilnya mana? Hasilnya mana? Dongo. Ini pendeta kok dongo begini? Mana? Dengar dulu. Tidak. Aduh. Makanya Anda dengar dulu. Makanya Anda Ya, dengar hasil- dulu. Anda hasil dengar dulu karya. baik-baik. Anda dengar dulu baik-baik. Mana karyanya? Orang dibilang Makanya Roh Anda Kudus dengar karya. dulu. Anda dengar dulu Pak Pendeta. Emang- Anda dengar dulu. Emang enggak. Emang kalau Memang lihat susah karya Roh teman-teman Kudus kalau ada di sudah atas mentok bagaimana? pendeta itu. Karena lebih utamakan perpuluhan kan. Anda jangan Ini saya tampilkan framing ayatnya. kalau berdiskusi. Oke, sabar. Saya tampilkan ayatnya. Diam dulu. Ada Anda diam nggak dulu. karya Roh Kudus di situ? Iya, Iya, saya Anda baca. diam dulu. Anda diam Oke. dulu. Anda diam dulu. Baik. Jangan dulu Anda potong sebelum saya bilang selesai. Iya. Biar netizen juga Iya. mendapat edukasi. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti ini kan ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti di dalam kandungan Dari Bunda kan? Maria, jangan dulu dipotong lah. Ini kenapa pendeta kok potong-potong? Iya, silakan. Takut perpuluhannya. Silakan. Oke, kelahiran Silakan. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti di dalam kandungan Bunda Maria itu hasil dari Roh Kudus karena dia mengandung dari Roh Kudus. Anak yang ada di dalam perut istri saya itu hasil dari saya. Ketika hasil dari saya, bukan saya yang ada di dalam perut itu. Tadi Anda mengatakan bahwa di dalam perut Bunda Maria adalah Roh Kudus. Itu tidak, tetapi di dalam kandungan Bunda Maria adalah hasil dari Roh Kudus. Di dalam kandungan istri saya itu bukan saya, tetapi hasil dari saya. Karena dia mengandung dari saya. Masa ini Anda tidak paham? Kalau Anda tidak paham, berarti Anda lebih mempertahankan perpuluhan daripada akal sehat. Coba aku tanya Jangan sama Anda Pak bernarasi Pendeta. Oke, ini aneh-aneh. pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Oke. Udah. Dia mengandung sekarang aku. Iya, ini pertanyaan sekarang saya. aku Ini tanggapin pertanyaan dong. saya. Iya, ini Pelan-pelan. pertanyaan saya baru Anda Pelan-pelan. tanggapi. Ini pertanyaan Iya. saya Anda tanggapi. Nah, ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti di dalam kandungan Bunda Maria itu Roh Kudus apa hasil dari Roh Kudus? Silakan. Udah, aku ngomong nanti gagu pusing Iya, kepala. ingat begini Pak Pendeta ya. Saya butuh edukasi. Pertanyaan Gantian. saya tolong Anda singgung pertanyaan saya ya. Ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti di dalam kandungan Bunda Maria itu Roh Kudus atau hasil dari Roh Kudus? Karena di sini tertulis ia mengandung dari Roh Kudus. Saya mau tanya, di dalam Bunda Maria punya perut itu hasil dari Roh Kudus apa Roh Kudus sendiri? Silakan. Udah bisa dijawab belum? Nanti ngau Silakan. lagi. Aduh, pusing kepala aku. Udah belum? Udah. Ya. Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Berarti yang memberi itu atau yang datang itu ke benih itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Tuhan. Berarti dari Tuhan datanglah ke rahimnya itu. Itu aja. Gak usah panjang-panjang.
Itu aja dari Tuhan, ya kan? Udah nggak usah panjang-panjang jawabannya itu. Ngapain panjang-panjang? Itu. Adakah yang punya nomor telepon Pak Purnomo di bawah? Astaga. Pertanyaan saya begini Pak Pendeta. Oke, sabar, diam ya. Ini saya ambil analogi istri saya Pak Pendeta. Saya ambil analogi. Iya, dengar. Kawan. Ini saya pakai dengar. Saya pakai analogi istri saya, ya. Istri saya lagi hamil. Nah, anak yang ada di dalam kandungan istri saya itu hasil dari saya apa saya sendiri yang ada di dalam kandungan itu? Aduh, nyambung analogimu itu kan berbicara manusia. Tuhan itu tidak ada kawin mengawinkan. Jadi narasimu itu dipatahkan. Tuhan itu satu, bukan ada analogimu itu kayak suami istri. Anda mengatakan dipatahkan. tidak ada kawin mengawin. Terus di sini cuma ada hamil menghamili. Anda mengatakan di dalam kalian tidak ada Tuhan kawin mengawin. Terus Maria mengandung dari Roh Kudus, ini mereka apa? Hah? Mereka tidak kawin ini. Kawan. Anda mengatakan bahkan di sini dengar. Itu berbicara tentang manusia, kawan, manusia. Sadar. Tuhan itu kalau Anda mengatakan ini berbicara tentang manusia, berarti Yesus itu manusia. Kenapa Anda Tuhankan manusia? Ya, udah dibilangin dia datang menjadi manusia. Apa salah? Oke, menjadi manusia berarti bukan Tuhan. Iya. Dia datang menjadi manusia berarti bukan Tuhan. Sekarang gini ya, pelan-pelan ya. Pelan kawan. Baik. Ya. Kau yang menghidupkan kamu itu rohmu atau tubuhmu? Tanya sama kamu dulu pelan-pelan. Yang menghidupkan kamu itu rohmu atau tubuhmu? Roh. Jawab dong, lama bang. Roh, itu dong. Nah sekarang Yesus sudah jelas katakan bahwa rohnya itu Roh Kudus. Tubuhnya itu apa? Tubuhnya itu di dari mana debu. Sembarang. Di mana Yesus mengatakan rohnya Roh Kudus? Iya, kasihkan kami data Pak Pendeta. Di mana Yesus mengatakan bahwa rohnya itu Roh Kudus? Di mana? Ketika dibilang lahirnya ini kan sudah jelas di dalam Matius dari Roh Kudus. Apalagi dari Roh Kudus. Jadi dari mana dong? Dari mana apanya rohnya? Emang rohnya seperti kayak rohmu? Rohmu nggak kudus, Roh Kudus. Ini dibilang bahwa yang dikandung. Kawan, aku tanya sama kamu tadi, kau yang menghidupkan kamu itu rohmu atau tubuhmu, dagingmu itu? Yang menghidupkan kamu apa? Rohmu atau tubuhmu? Kau bilang tuh roh. Oke, roh. Ya, sekarang rohmu itu nggak disebut Roh Kudus, ternyata Roh Kudus. Ini Yesus disebut Roh Kudus. Taruhlah dari Roh Kudus, yang memberi itu Roh Kudus, yaitu datang itu Roh Kudus. Nah, sekarang tubuhnya yang menjadi manusia itu, tubuhnya yang menjadi manusia dari debu tanah itu, kami memanggil dia Tuhan karena rohnya berbeda sama rohmu. Rohmu itu Roh Kudus, sementara roh Tuhan Roh Kudus. Maka kami panggil Tuhan. Mana datanya Pak Pendeta? Lihat ini. Adakah tubuh Yesus di dunia ini lagi? Nggak ada. Karena apa? Karena manusia bisa menyalahgunakan tubuhnya atau kuburannya, bisa diberhalakan seperti kayak kalian memberhalakan kuburan seorang nabi. Kita harus ke situ, kita harus mengabdi ke situ. Yesus kami itu nggak seperti itu. Bahwa yang kami sembah itu adalah Roh Kudusnya. Yang kami bilang dia Tuhan, Roh Kudusnya. Jadi Anda makanya jangan sudah saya bilang teman-teman, Oten kalau bernarasi Bibel menolak. Islam bernarasi Al-Quran
Bagaimana saya mau duduk dengar congor Anda sementara Anda berbicara tidak berlandaskan data? Anda berbicara tidak berlandaskan data. Masa saya sebagai orang gila mendengar orang gila berbicara? Saya sudah kasih tadi dalam Matius dari Roh Kudus. Anda berbicara tidak berlandas. Anda berbicara lebih banyak asumsi daripada data. Kalau Islam lebih banyak data daripada asumsi. Data Makanya apa yang mau? sudah tahu Data bahwa apa tertutup jangan Anda tuhankan. Kau bilang tadi yang menghidupkan kamu roh. Yang menghidupkan kamu itu Anda roh. ini coba. Yang menghidupkan kamu roh. Sabar dulu. Saya pikir keras, ternyata kertas. Yang menghidupkan Orang kamu tadi gila siapa? seperti Roh. ini berani buka komal. Yang menghidupkan kamu tadi siapa? Roh atau tubuhmu? Iya, roh yang menghidupkan saya. Roh yang Nah, sekarang rohnya itu Roh Kudus. Roh Yesus itu Roh Kudus. Apa kami nggak pantas panggil dia Tuhan? Roh kamu roh apa? Roh kamu roh apa? Roh Kudus mau dipanggil Tuhan? Nggak manggup lah. Kami memanggil dia roh yang di dalam Yesus itu bukan Roh Kudus tapi rohko. Itu rohko. Ini jadi teman-teman, inilah dengar teman-teman. Inilah sekelas seorang pendeta berbicara tentang kebenaran kekristenan, tetapi tidak berlandaskan data. Baru dia suruh saya diam. Kenapa saya harus diam mendengar congornya? Yang kita butuhkan di sini adalah data. Sabar. Bukan Anda punya congor. Saya Dengar, tadi bilang, saya kamu yang butuhkan di sini menghidupkan data. siapa? Anda kasihkan Ini data. datanya. Matius, apa lagi? Nah, baca datanya. Matius itu. Baca datanya. Iya. Baca datanya. Sekarang, iya, bahwa Roh Jangan Kudus itu sekarang. siapa? Tuhan. Baca datanya. Baca 10 datanya. kali dibacain sama kamu. Enggak gini, 10 Iya, kali silakan dibacain Anda baca. sama kamu, ngeyel kamu udah Tidak, diulang-ulang Anda dibaca. baca. Masa Anda diulang? mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu adalah rohnya Roh Kudus. Mana datanya? Di mana? Ya ilah. Baca, Di udah mana tahu yang datanya? bilang bahwa di dalam Matius itu bahwa dari Roh Kudus, dari Roh Kudus kau bilang, oke. Dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Tuhan, berarti dari Tuhan. Saya Dari buka Tuhan. datanya ya. Saya buka. Aduh, Jangan, saya ngeyel tidak lagi. dengar Anda punya Udah, asumsi. gantian. Diam. Gantian lah. Apa? Dah. Saya sabar Pak, kita baca. Kelahiran Gantian diam dulu. dong. Kelahiran Gantian Yesus bertanya. Kristus. Diam dulu. Saya baca loh. Saya baca. Kenapa Anda jijik sama firman Anda sendiri? Nah, kelahiran Yesus terakhir ini Kristus ya. adalah Nah, ini terakhir seperti ini. berikut. Terakhir Pada ini. waktu Maria, diam dulu. Terakhir ini ya. Diam dulu. Diam dulu. Terakhir Diam ini dulu. enggak kau Iya, udah diam. Diam dulu, Iya. Pak Pendeta. Kok Anda kejang-kejang Anda ini? Diam dulu. Tidak. Masa mau dibaca-baca ulang-ulang 20 kali? Mau lari ya Anda? Iya, karena Anda Mau lari itu dari tidak pernyataan paham. Anda. Dengar, orang gila, Astaga. dia tidak paham kalau dia punya mobil, dia punya motor, dia punya rumah karena dia Ini terakhir ya. Silakan baca. Jangan sampai berulang-ulang, capek orang mendengarnya. Silakan baca. gangguan Ini jiwa. terakhir ini. Kalau Begitu juga Anda orang Kristen Iya, udah, tidak kalau paham enggak- Bibel karena Anda dalam keadaan gila. Enggak, Kenapa kalau saya Anda- katakan enggak, Anda gini. gila? Sabar dulu. Diam. Diam, Ini Pak, terakhir seperti ya. berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup suami istri. Nah, makanya di sini sudah dikasih jelaskan Pak Pendeta. Di sini sudah kasih jelaskan nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan anak Tuhan. Di sini anak laki-laki apa anak Tuhan? Hah? Lanjut. Macet. Nanti ini terakhir ya. Macet. Ini terakhir. Nanti kita jawab. Iya, oke. Salah lagi. Oke.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang anak Tuhan. Benar nggak dia mengandung seorang laki-laki datang ke dunia ini? Benar nggak? Sabar. Saya tanya kepada Anda. Perhatikan. Inilah orang. Kacau banget ini orang. Kecuali di situ melanggar. Pertanyaanku benar nggak datangnya? Kenapa saya bertanya? Anda balik bertanya. Makanya biar kamu paham, nggak ada situ kebohongan. Oke, baik. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki apa anak Tuhan? Sekarang benar nggak anak laki-laki yang datang? Yesus itu laki-laki atau perempuan? Orang tanya kok. Orang tinggal jawab. Baru kita lanjut. Kenapa? Kenapa kami bilang Tuhan? Sabar. Aku menanya lo narasinya lah. Benar nggak datang laki-laki seorang laki-laki? Benar nggak? Benar. Oke. Pertanyaan kedua yang kau bilang nggak ada di sini Tuhan. Oke. Ketika aku bawa narasiku di dalam Matius yang adalah Roh Kudus, itu kami bilang Tuhan. Oke, maka kami bilang Tuhan. Gak ada lagi. Karena itu di dalam Jadi di sini melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang anak Tuhan? Ya. Anak laki-laki, benar nggak? Ya sudah, Ada berarti kesalahan bukan nggak situ? Tuhan, dongo. Sudah tahu tertulis anak laki-laki, kenapa kamu bilang Tuhan? Oke. Sekarang ku tanya samamu ya, jawab jujur ya. Jawab jujur boleh nggak? Oke? Nah, sekarang yang menghidupkan kamu, tubuhmu atau Dari rohmu? tadi dia saja tidak jujur. Saya jujur. Pelan-pelan kawan. Pelan-pelan. Tidak bisa yang Pak menghidupkan Pendeta. kamu, Pak Pendeta. rohmu. Enggak. Sabar. Kalau nggak mau menang sendiri. Yang menghidupkan kamu, rohmu atau tubuhmu? Kau coba jawab dulu. Kau bilang roh. Oke. Roh. Sekarang ku kembalikan lagi. Yesus, rohnya adalah Roh Kudus, tubuhnya adalah dari debu tanah. Tubuhnya adalah dari debu tanah yang diciptakan Tuhan. Manusia itu diciptakan dari tubuh tanah. Tapi rohnya Roh Kudus. Bukan roh seperti kamu, Roh Kudus. Itulah kami bilang Tuhan. Itu kami sebut Tuhan, Roh Kudus. Ya, bukan roh kamu. Jadi layak dong kami panggil dia Tuhan. Teman-teman, sekelas seorang pendeta saja berbicara tanpa data. Bayangkan coba. Sekelas seorang yang seperti Anda saja berbicara tanpa data. Bagaimana ketika jemaat-jemaat? Bagaimana ketika anak yang sekolah mingguan? Ketika Anda menerima, sudahlah kawan, gini kawan. Sabar. Anda enggak gini. Kalau Anda enggak mau, tidak. Kalau Anda tidak mau berdiskusi, kalau Anda di sini mau cari narasi, maaf ya. Aku belum sempat bertanya sama. Bagaimana saya mau berdiskusi sementara saya pakai data, Anda pakai congor? Kok Anda data sudah balas jawab dengan pakai data. Bukan data balas dengan congor. Ini di dalam. Aduh, aku kan sudah bilang di situ. Ketika Anda begini, kita kasih data. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa rohnya Yesus itu, sabar. Ketika Anda mengatakan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan karena dari Roh Kudus, berarti di dalam diri Yesus itu mempunyai dua hakikat. Berarti Anda menipu. Tadi Anda bilang satu hakikat, sekarang jadi dua hakikat. Gantian dong bertanya, boleh nggak Anda? Tidak. Pokoknya Anda boleh nggak bertanya? Sabar. Anda boleh nggak? Sabar nggak? Boleh nggak bertanya? Sabar dulu. Tidak. Dari tadi aku melayani kontrol kamu. Boleh nggak aku bertanya? Pendeta gila. Aku boleh nggak bertanya? Inilah teman-teman. Anda tadi sudah menjawab.
Inilah Boleh teman-teman, nggak kalian daripada perhatikan melayani ya. congormu? Seorang pendeta berbicara tidak Jangan berlandaskan begitu dong, data. gantian. Cuman mau kasih tipu-tipu jemaah karena dia lebih mementingkan congor dia, karena congornya ini menyelamatkan perpuluhannya. Anda Kalau dia beretika menjawab nggak? Kita pakai data, jawab. teman-teman, Tidak. kalau dia menjawab pakai data, maka akan kosong gereja itu. Coba. Ketika Anda congor begini nggak ketika akan. Anda menjawab Sudahlah, pakai data, sudahlah. Tidak. sabar. Anda Ketika takut ya? Anda menjawab, Anda takut ditanya? dengar. Enggak. Anda Dengar takut ditanya dulu. nggak? Iya, boleh nanti Anda bertanya. Anda dengar saya dulu. Anda dengar Enggak, saya Anda dulu. takut ditanya enggak? Gantian. Tanya tuh, apa boleh nanya enggak? Dongor. Boleh nanya enggak? Jangan Anda bernarasi Saya di bertanya sini. kepada kamu, Pak Pendeta. Kamu menjelaskan kepada saya hanya pakai congor, Oke. tidak pakai data. Oke, ku jawab terakhir ya. Sekali lagi ya. Oke, ku jawab terakhir ya. Apa pertanyaan Bahwa saya Anda dibilang mau sih. jawab? Apa pertanyaan saya Anda Iya, mau jawab? ku jawab. Silakan Apa ulangin. pertanyaan saya? Ilangin. Iya, ulangin. Enggak, ulangin. Sabar, ulangin. Oke. Ku jawab pakai data. Oke, silakan. Perhatikan teman-teman, saya Iya. ulangi. Oke, Iya, saya ulangi. Baik. Iya. Di dalam Lukas 2 nomor 11, bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya Tuhan apa manusia? Sudah. Nanti pusing lagi kepala kita. Sudah belum? Roh Kudus adalah Tuhan. Ya udah, Tuhan. Oke. Ya, kan. Aduh, gimana? Kau nggak mengerti nggak? Ya Tuhan Yesus. Kenapa di situ dikatakan? Ya, sudahlah. Anda congor melulu. Anda enak berkesempatan. Enggak. Congor